وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifidin azani Allah wa iyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Waalaikumsalam. Dalam rangka untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kitab fikih pernikahan atau fikih nikah. Kita sampai di bab selanjutnya, yaitu tentang macam-macam talak. Jadi bab besarnya adalah tolak, ya. Terus kemudian kita sampai di macam-macam talak. Apabila lihat dari beberapa sisi, maka talak itu memiliki beberapa macam. Yang pertama, talak berdasarkan sigot yang dilafadzkan. Sigot itu bunyi ya, bunyinya, ucapannya. Nah, dari sisi sigotnya dibagi menjadi dua, yaitu sorry. Sorry itu ceto, jelas. Gitu kan. Bahwa itu adalah talak dan tidak mengandung makna lain. Ya, seperti ucapan, aku mentalakmu, engkau aku talak, kamu tak cerai. Ya, itu jelas, dia mengatakan clear, gak ada hal yang perlu dipertanyakan, jelas, bahasanya jelas, kamu tak cerai. Masih nanya, mas, ini kan gak paham dia. Talak yang sorry ini tetap dianggap sah meskipun diucapkan dengan bergurau, walaupun bercanda. Kamu kalau pakai baju merah tak cerai lo ya, sambil senyum-senyum, sambil ketawa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Nah, tiga hal yang kalau seriusnya dianggap serius, bercandanya ya dianggap serius, yaitu an-nikah. Bercanda nih, nah, seorang bapak yang punya anak perempuan bercanda, sini mas, jabat tangan saya nikahkan Wajar binti Supeno dengan anak saya Fatimah binti Paino dengan mas kawin 2 ekor kerbau. Misal ternyata bapaknya sama laki-laki ini sama-sama pengangon kebu gitu, main-main bercanda dia, nggak tahu saksinya 2 sama tukang angon kebu, kamu sini jadi saksi. Awes pulang dari situ anaknya dipek. Jadi nggak boleh bercanda. Tolak juga sama, nggak boleh bercanda. Kamu pakai baju merah, jatuh talak saya. Nah, bajunya merah semua gitu kan, ya pasti ya kena talak gitu, walaupun bercanda. Kemudian rojaah rujuk. Ya, habis dicerai masih ada waktu sekitar 3 kali suci atau 3 bulan kira-kira, ya, seorang suami ya untuk merujuk istrinya. Caranya gimana? Caranya ya bisa ngomong, balen, gitu. Atau bisa juga dengan sebuah sikap, yaitu menjimainya. Gitu. Nah, bercandain, dikelitikin, gitu kan, terus akhirnya terjadi jima, itu tetap dianggap rujuk. Jangan kemudian udah dirujukin gitu walaupun dengan bercanda, habis itu baru sadar terus si istrinya ngomong, kita kan masih marahan, kamu kan sudah ngomong cerai ke aku. Nggak bisa ya, artinya kalau udah dirujuk dengan cara bercanda ya sudah rujuk. Kemudian kategori yang kedua kalau dilihat dari sigotnya yaitu kinayah, sindiran. Maknanya bisa macam-macam, maka ini perlu dikelirkan. Misal seorang suami ngomong, pulanglah engkau kepada keluargamu. Nah, maka ini perlu dikelirkan, maksudnya apa? Suruh mudik, suruh nengokin orang tua, apa suruh ngapain? Ya. Atau engkau sekarang terlepas, aku saat itu serang ngurusi kowe, karmu. Nah, misal bahasa-bahasa seperti itu dikelirkan, maksudnya apa gitu. Mas serang ngurusi itu barangkali suaminya lagi repot, lagi sibuk lah, itu kan bisa juga. Gitu kan. Dia fokus sama kambingnya, fokus sama sapinya, misal gitu kan, atau fokus sama bisnisnya. Kemudian ucapan-ucapan ini tidak dianggap talak sebagai talak kecuali jika disertai niat untuk mentalak. Suami ini ngomong, kamu pulang ke bapakmu, tapi niatnya di dalam hati itu talak, yaitu jatuh talak. Gitu. Nah, kita sebagai wanita taunya dari mana? Tanyain, maksudmu apa mas? Gitu. Pisah, cerai. Gitu. Enggak. Ternyata laki-laki tidak dididik gitu, dia bilang enggak. Ya.
Dan kalau marah itu mungkin anyel banget gitu, gitu ya, pengen tak balik gini buakmu gitu, pakmu gitu. Ucapan-ucapan semacam ini tidak dianggap sebagai talak kecuali jika disertai niat talak. Jadi kalau laki-laki udah punya niat kayak gitu berarti bisa jatuh talak. Makanya hati-hati, jangan apa ya istilahnya, jangan sembarangan, jangan sembarangan. Di antara dalilnya adalah hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang kisah Abu Zar dan Ummu Zar, yang penghujung dari kisah tersebut adalah Abu Zar menceraikan Ummu Zar. Nah, setelah Aisyah radhiyallahu anha selesai menyampaikan ceritanya, Nabi SAW bersabda, "Kuntu lagi ke Abi Zar li Ummi Zar." Hubunganku denganmu seperti hubungan Abu Zar dengan Ummu Zar. Nah, Rasulullah SAW menyamakan diri dengan Abu Zar, sementara Abu Zar telah menceraikan Ummu Zar. Maka hal ini tidak berarti Rasulullah SAW mentalak Aisyah, karena beliau tidak bermaksud demikian. Tapi yang dimaksud adalah bahwa beliau akan memuliakan Aisyah, sehingga dari sini talak dengan lafaz kinayah membutuhkan niat. Jadi Abu Zar itu termasuk memuliakan Ummu Zar, tapi karena ya tahu satu dan lain hal mereka harus berpisah. Nah, Nabi SAW mengibaratkan hubunganku dengan kamu itu kayak Abu Zar kepada Ummu Zar, di mana ya saya juga memuliakan kamu. Tapi bukan berarti soal atau disamakan soal cerainya, bukan. Maka harus dikelirkan. Ya, termasuk apa namanya talak dalam kondisi mabuk kemarin itu nggak sah dan seterusnya. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.